Banyak orang nanya, "Coach, saya mau bisnis tapi bingung nih, bisnis apa yang saya bisa jalanin? Saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kebiasaan buat apa, dan saya nggak ada ide. Bagaimana sih nyari idenya?" Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Ari. Di video kali ini saya mau kasih ide bisnis ringan ya buat Anda semua supaya Anda bisa jalan bisnis apalagi di tengah kondisi pandemi kayak gini ya. Jadi memang harus bisa menghasilkan uang dari manapun ya, yang penting halal. Banyak orang yang nanya, yang masuk ke WA saya, yang masuk ke sosmed saya ya, karena saya sering memberikan materi-materi di Facebook, di Instagram gitu kan. Banyak orang nanya, "Coach, saya mau bisnis tapi bingung nih, bisnis apa yang saya bisa jalanin? Saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kebiasaan buat apa gitu ya, dan saya nggak ada ide gitu ya, mau jalanin bisnis apa, mau bikin bisnis apa." Oke, saya kasih tahu Anda, mungkin Anda juga punya pertanyaan yang sama ya dengan orang-orang yang seperti tadi nanyanya. Nah, gini, saya beberapa waktu yang lalu ya, karena WFH ya, beberapa bulan, sampai sekarang juga saya masih WFH. Ya biasa ya, kalau di rumah, kita kerja di rumah, pengen ngemil gitu ya, pengen ada yang dicemilin ya. Jadi saya cari-cari di marketplace ya, di salah satu marketplace saya cari-cari apa ya cemilan, karena saya biasa beli sesuatu termasuk makanan-makanan yang memang cemilan gitu kan, saya beli melalui marketplace. Kecuali yang makanan yang memang langsung hangat panas, saya belinya di GoFood atau di GrabFood gitu ya. Tapi kalau yang makanan yang awet lama, saya biasanya beli di marketplace karena saya butuh review gitu kan. Nah, ketika saya cari, saya ketemu produk ya, ini keripik khas Minang ya, khas Padang ya, keripik balado ya, kayak gini saya ketemu, saya bilang kayaknya enak juga gitu ya, dari fotonya kayak enak juga. Ini perhatian buat Anda yang jualan kuliner, foto tuh menentukan banget. Dari tampilannya dari fotonya kayaknya enak nih gitu kan. Kemudian saya lihat reviewnya, ternyata yang beli banyak, terus yang review juga banyak ya, enak, garing gitu kan, pedesnya berasa, orang repeat order lagi. Akhirnya saya tertarik, belilah beberapa gitu ya, mungkin enak ya. Saya pakai Gojek waktu itu, instan, nggak lama langsung datang, saya cobain, enak, saya akhirnya beli banyak gitu ya buat stok WFH gitu ya. Nah, lumayan cemilinnya, harganya juga ya murah sih menurut saya gitu ya, masih masuk banget gitu menurut saya buat cemilan. Ini ide bisnis buat Anda. Bukan hanya produk ini, Anda pelajari polanya bagaimana orang-orang jualan gitu ya, cemilan-cemilan kayak gini kan banyak yang keripik-keripik macam-macam lah ya. Ada keripik yang pakai yang manis, ada yang asin, ada yang pedas gitu, yang manis, ada yang coklat, vanila dan segala macam. Ada yang pisang, ada yang singkong, ada yang bahkan keripik buah gitu ya, banyak. Anda boleh tiru produknya, boleh tiru polanya. Jadi bebas aja gitu ya, namanya bisnis ya, terserah Anda. Saya hanya kasih idenya saja. Jadi kalau Anda mau bisnis, bagaimana sih nyari idenya gitu ya. Nah, yang pertama ya, Anda lihat orang di sekeliling Anda butuh apa. Yang kedua ya, Anda coba lihat orang di sekeliling Anda ini jualan apa. Nah, nanti ketemu tuh antara yang butuh dan yang jual ini. Ternyata ada yang dibutuhin ya. Ya sudah, saya jualan ini deh gitu. Nah, nanti ketemu. Contoh misalnya Anda sudah menentukan, kayaknya saya mau jualan keripik ini nih, singkong khas Padang gitu kan, khas Minang gitu. Kayaknya pengen saya bikin kayak gini gitu kan. Cuman pertanyaannya adalah, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kebiasaan untuk buat kayak gini, saya nggak bisa masak gitu kan. Nah, gimana caranya? Teman-teman semua, meskipun Anda ngelihat kayaknya ini bisnisnya receh gitu kan, recehan banget gitu ya, kayak gini ya, paling untungnya berapa satu piece. Nah, cuman Anda jangan mikir recehan satu piece-nya ya, faktor kalinya ya yang harus Anda Anda pikirkan. Nah, ini faktor kali dari penjualan setiap piece-nya. Dan ini juga nggak harus jualannya bentuk kayak gini, polanya banyak macam-macam. Kalau kuliner tuh bisa diapa-apain ya.
mungkin orang tadi nganggapnya recehan, tapi kalau buat saya recehan kayak gini bisa jadi puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Kenapa? Saya banyak banget produk-produk kayak gini, meskipun saya nggak ngomong sama Anda ya, saya nge-review produk-produk yang saya beli aja lah ya, bukan produk saya gitu kan, yang ya mungkin orang menganggapnya recehan gitu kan ketika ngelihat produknya, tapi dia nggak tahu tidak di balik layarnya itu berapa uang yang berputar gitu. Tadi saya mau ngasih tips buat Anda gitu kan, kalau Anda mau bisnis yang ya macam kayak gini gitu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau Anda nggak mau repot, ya sudah, Anda cari orang yang jualan kayak gini ya. Anda cari baik di marketplace gitu kan, atau misalnya di sosial media dan segala macam. Ya lihat aja dia buka reseller atau enggak ya, dia buka agenan atau distributor atau enggak ya. Kemudian ya Anda hubungin, kalau mereka buka ya Anda gabung aja, kalau Anda nggak mau repot, bisa seperti itu ya. Biasanya enaknya kalau gabung kayak gitu ya, produknya itu pasti sudah teruji sama dia ya. Yang kedua, tools jualannya itu pasti disediakan sama mereka gitu kan. Anda juga diajarin cara jualan dan segala macamnya. Tapi coach, saya pengen mandiri, saya pengen pakai brand saya gitu kan. Kalau itu kan saya jualan brandnya brand orang ya, monggo silakan aja, boleh gitu ya. Jadi ya ini kayak gini, misalnya tempel brand ya, sederhana gitu kan. Maksudnya Anda nggak usah repot-repot gitu ya mikirin, wah ini berarti desainnya harus bagaimana gitu kan. Terus iya nanti, tapi kalau di awal ya sudah bikin aja stiker gitu kan, tempel ya, sekecil ini ya bisa gitu kan. Nah, tempel kayak begini ya, udah bisa jualan, ini laku kok banyak gitu kan. Nah ada cara yang kedua. Tadi cara yang pertama, Anda cari orang yang jualan yang memang sudah di packing seperti itu, dan dia sudah punya brand, sudah dikasih brand gitu kan, dan bisa jadi resellernya mereka. Tapi saya mau bikin brand sendiri gitu ya, gimana caranya? Oke, cara yang kedua ya, Anda beli yang curah. Jadi kalau kayak gini-gini ya, makanan kayak gini itu curahnya banyak banget ya, dan levelnya itu level kualitasnya atau level rasanya itu beda-beda. Ada yang memang kurang enak tapi murah, ada yang ya sedang rasanya, harganya juga sedang gitu, ada yang enak tapi memang lebih mahal ya. Tergantung Anda mau ngambil market yang mana gitu ya, Anda mau ngambil harga yang berapa ya. Contoh ya, misalnya udah saya mau sekalian yang enak gitu kan, harganya lebih mahal nggak masalah ya. Anda cari supplier yang memang jual dalam bentuk curah ya. Biasanya mereka jualnya dalam bentuk bal-bal gitu ya, banyak gitu ya. Anda beli plastik kayak gini ya, Anda packaging kayak gini ya, Anda timbang, misal Anda hitung dulu harga pokok produksinya modal satu bal berapa, terus Anda mau jual harga berapa gitu kan. Oh berarti nanti sekian gram, karena HPP-nya, harga pokok produksinya satu piece-nya sekian, berarti bisa dijual sekian, untungnya sekian. Nah seperti itu Anda hitung dulu gitu kan. Nah kemudian Anda kasih label Anda gitu kan ya, Anda bisa jual. Apakah memang harus langsung urus PIRT, izin dan segala macamnya? Iya, nanti harus diurus gitu ya. Cuman kan sekarang juga Anda baru mau mulai kan, laku atau enggak Anda nggak tahu. Udah nggak usah urus dulu, Anda jalan dulu sambil Anda persiapkan ya. Sewaktu-waktu ini boom ya penjualannya dan memang bisa diseriuskan bisnisnya, Anda sudah siap izinnya begitu ya. Nah Anda tadi ambil curah, kemudian di packaging kayak gini. Jadi ngambil curah ya sudah full, tinggal di packaging aja intinya gitu. Nah ini saya nggak tahu nih, jangan-jangan dia ambil curah juga karena memang dia ready stock banyak banget. Jangan-jangan dia ambil curah tapi dia curahnya yang enak gitu, jadi memang rasanya enak ya. Nah yang ketiga, Anda ambil curah tapi curahnya yang masih original. Nah jadi kalau keripik kayak gini tuh yang originalnya banyak. Contoh mau jualan keripik singkong, pisang, atau keripik ubi atau apa, itu yang originalnya banyak. Nah nanti yang bikin rasa-rasa tinggal Anda gitu. Misalnya keripik singkong tebel yang kayak gini, ini kan beda ya, khas yang Padang itu kan dia tebel-tebel keripiknya itu ya, garing juga gitu ya. Terus Anda mau bikin varian apa, misalnya rasanya beda-beda, nggak hanya pedas kayak gini gitu kan. Nah itu bisa ya tinggal yang pertama Anda cari bumbu yang sudah jadi yang di luar, bumbu tabur boleh gitu kan, atau yang cair kayak gini juga. Ini kan karamel ya, kayak karamel itu bisa. Atau kalau memang Anda punya kemampuan untuk bikin bumbunya, Anda bikin bumbunya, jadi tinggal campurin aja. Jadi nggak perlu sibuk
repot bikin dari awal gitu keripiknya ya. Jadi tinggal di mix aja, bahan bakunya beli yang sudah siap untuk dibumbuin ya. Setelah itu Anda packaging, kemudian Anda bikin brand juga kayak gini. Yang keempat, udah Anda coba beli beli yang kayak gini, coba Anda tanya orang di sekitar Anda ya, mungkin kan banyak juga ya yang ibu-ibu jago masak gitu ya, atau ini khas Padang, cari coba orang Padang bisa nggak bikin kayak gini, kasih contohnya. Nah kalau bisa ya udah dia suruh bikin gitu, Anda ngambil ke dia, jadi Anda ngambil dalam bentuk banyak ya, curah kayak tadi ya, kemudian Anda packaging ya, kemudian Anda kasih label Anda kasih stiker ya, kasih brand ya. Jadi gampang sebetulnya untuk mulai bisnis ya. Jangan pikirin yang ribet-ribet dulu, jangan pikirin yang repot-repot. Karena apa? Di sekeliling Anda, nah itu banyak bisnis yang bertebaran. Anda tinggal ATM, amati tiru modifikasi, bahkan bisa ATP, amati tiru plug gitu ya. Nah, cuman saya nggak terlalu nyaranin ya kalau misalnya ATP. Harus ada perbedaan, harus ada diferensiasi, harus ada value apa yang Anda bisa jual dari produk Anda. Kalau misalnya kita jual yang sama dengan orang yang lain, ya kenapa orang lainnya harus beli ke kita? Maka harus ada perbedaan gitu kan. Boleh the best, artinya rasa kita bisa lebih enak daripada mereka. Itu bukan kata kita, tapi tes ke beberapa orang gitu ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya nggak usah ribet-ribet dulu untuk buka bisnis, apalagi Anda pemula yang sama sekali belum mulai bisnis ya. Ada beberapa cara tadi kalau mau bisnis yang kayak gini, macam cemilan-cemilan kayak gini. Yang pertama, Anda jadi reseller bisa ya, brandnya brand orang. Kalau mau pakai brand sendiri, Anda bisa ngambil curah yang semuanya curah, bener-bener tinggal di repackaging aja curahnya yang originalnya, terus Anda bumbuin sendiri. Yang keempat, Anda bisa suruh orang full bikin kayak gini ya, Anda ambil kemudian Anda repackaging dengan dengan brand Anda sendiri ya. Nah, itu ide bisnis dari saya ya. Ini berapa ya modalnya kira-kira ya? Kalau saya sih ini kan harganya berapa ya, sekitar kemarin ya, kalau feeling saya sih modal sekitar 6.000 7.000 juga dapat kayaknya. Dia jual sekitar 15 ribuan, 6.000 sampai 7.000 mungkin dapat ya. Nanti hitung berapa modalnya, ya sudah tentuin harga jualnya ya. Di awal ya Anda jualan sendiri dulu, nanti kalau laku baru Anda bisa buka reseller gitu ya. Nah, jualannya gimana nantilah di video-video selanjutnya kita bahas. Anda bisa jualan di sosial media, di WA, di Facebook, di Instagram gitu kan, di TikTok gitu ya, atau di marketplace gitu ya, di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee dan segala macamnya. Oke, nanti ketemu sama saya di ide bisnis yang lainnya. Kayaknya bisa mulai dengan ratusan ribu gitu kan untuk mulai bisnis. Ya saya juga dulu modal bisnis cuma 5.000 rupiah, tapi alhamdulillah sekarang dapatnya luar biasa gitu ya. Jadi pede aja, punya uang ratusan ribu ya, 100.000, 200.000 Anda mau mulai bisnis, mulai dengan ini kayak gini sederhana, nanti ada untungnya gulung lagi, untungnya gulung lagi. Kalau Anda sudah mulai bisnisnya, nanti peluang-peluang lain akan datang kepada Anda. Tapi kalau Anda nggak pernah mulai bisnis Anda, maka ya peluang-peluang lain juga nggak bakal datang ke tempat Anda. Oke, silakan mulai ya. Semoga bisnis Anda bisa berjalan, kemudian Anda bisa mempercepat bisnis Anda sehingga kesuksesan insya Allah cepat Anda dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.